Assalamualaikum Bapak Karsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku SD ya, singkat SDB saya bisa saya bantu. Bapak, ini saya mau ada perlu sebentar dengan Bapak Karsana terkait dengan saya ingin mewawancarai panjenengan berhubungan dengan pengambilan keputusan pada status dinamika. Apakah panjenengan sedia membantu saya, Bapak? Saya siap sedia membantu dan besok bisa saya untuk menjawab pertanyaan dari Terima kasih, Bapak. Ini yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Bapak Karsana. Mohon izin saya sambil mencatat ya, Bapak. Yang pertama, saya ingin tahu Bapak selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan problematika atau bujukan moral, Bapak. cara mengikuti kasus yang merupakan dilema etika, yakni mempelajari dan menentukan kasus yang selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moral adalah dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika itu merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Jadi benar dan benar. Kemudian untuk rujukan moral itu merupakan situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah, jadinya mengambil keputusan di benar dan salah itu. Nah, dilema etika ini lebih sulit ya, diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti kecintaan, kemudian keadilan, kemudian kebenaran ya, dan lain sebagainya. Kemudian rujukan moral ini mudah diatasi ya, karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Itu saya kira. Baik, Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan secara Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan, Bapak. Ya. Saya dalam memutuskan sesuatu dengan berpedoman pada 3 prinsip ya dalam mengambil keputusan. Yang pertama berbasis hasil akhir. Yang kedua berbasis peraturan. Yang ketiga berbasis rasa peduli. Dengan berprinsip pada 3 hal tersebut, tentunya insya Allah keputusan yang kami ambil itu sudah tepat. Tapi perlu diingat bahwa suatu kebijakan atau suatu keputusan tentunya tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi, biarpun di dalam lingkup yang kecil maupun yang besar seperti sekolah. Jadi tidak semua keputusan, tidak semua kebijakan itu bisa memuaskan semua orang atau semua anggota yang ada di rumah. Baik, Bapak. Kemudian saya juga ingin tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Bapak. Yang pertama, langkah-langkah yang harus saya lakukan diantaranya mengidentifikasi masalah, kemudian sejauh mana seandainya kita mengambil keputusan itu dampak baik dan buruk. Saya kira itu. Kemudian ya tadi saya tetap mengambil dengan 3 prinsip tadi. Hasil akhir berbasis pada peraturan dan rasa. Baik, Bapak. Kemudian saya juga ingin menanyakan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus
kasus-kasus dilema etika ini memang karena berhubungan dengan benar dan kebenaran, karena kita itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Tentunya saya dalam mengambil keputusan perlu banyak saya perhitungkan tentang apa kekurangan, apa kelebihan. Yang tentunya keputusan itu semuanya tidak menguntungkan, semuanya juga tidak. Contoh saja di kasus anak-anak yang bertemu, misalnya mana yang mendahului, mana yang didahului, ya nanti keduanya sama-sama kena sanksi karena melanggar peraturan sekolah. Itu saya kira. Jadi Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika memang ada. Tentunya karena ini sama-sama benar, maka kita ditantangannya kebijakan itu atau keputusan itu ada yang merasa dirugikan, itu tantangan. Tetapi tidak semuanya keputusan itu bisa membuat senang semua warga sekolah. Tapi tentunya ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diabaikan usulannya. Itu yang menjadi tantangan. Iya Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada permasalahan? Ya, kalau saya lebih condong ke ada jadwal tertentu, kita bertemu, kita tekan bersama, kita diskusikan bersama, seperti ada yang tidak kurang sependapat dengan apa yang saya bisa nanti di lain waktu saya jadwalkan untuk bertemu saya dengan Iya Bapak. Boleh saya tahu Bapak bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi prosedur kalau pengambilan keputusan yang pertama tadi saya mempertimbangkan baik buruknya keputusan yang akan saya ambil, termasuk risikonya. Jadi semua keputusan, semua kebijakan tentunya ada kelebihan dan risiko. Itu yang harus kami tanggung risiko. Saya kira Kemudian menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika dalam dihadapkan pada kasus-kasus seperti ya. Tentunya kalau memang di lembaga sekolah, kami juga yang pertama yang menjadi masukan bagi saya, pertama atasan kita. Jadi kita samping memutuskan, sebelum memutuskan itu kita ada pertimbangan seperti tim komunitas sekolah, termasuk komite juga kami beri masukan. Istilahnya kami minta masukan dari beliau-beliau, kemudian setelah itu nanti kami Kemudian yang terakhir Bapak, dari semua yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira saya ingin tahu pembelajaran apa yang Bapak bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus ini. ketika tentunya karena pengalaman selama pimpinan dan juga tidak hanya di masyarakat juga tertinggi.
tentunya keputusan kalau memang saya ambil tidak menyenangkan dia tertentu, otomatis saya pasti dihujat, istilahnya apa ya, kalau harus dirasani, kemudian dicemooh dan sebagainya. Itu memang sudah menjadi risiko dari seorang pemimpin. Jadi di keluarga saja seperti itu, dua anak saja kita tidak bisa menyenangkan gitu kan ya. Kadang-kadang yang satu kita berikan sesuatu, yang satu ya, padahal ya mungkin apalagi di lembaga sekolah yang itu besar ya, anggotanya lembaga sekolahnya, tekniknya banyak, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Jadi tadi itu cemooh, penjelasan, ya pasti itu resiko dari seorang pemimpin yang mengambil kebijakan di tahun itu. Kembali lagi, semua keputusan, semua kebijakan tentunya ingin menunjukkan kalaupun ada yang kontra, itu pastilah ada, pasti itu kita bisa memanage dari yang pro kontra tadi menjadi sebuah yang besar, yang kita tetap mempertimbangkan yang minoritas, tapi kita tidak mengabaikan yang mayoritas. Jadi kita berdasarkan usulan masukan yang Baik Bapak, dari hasil wawancara saya kepada panjenengan yang luar biasa sekali, tentunya saya bisa mengambil banyak kesimpulan dan saya juga terinspirasi dari apa yang Bapak sampaikan. Sekian Bapak yang bisa saya tanyakan kepada panjenengan atas waktu dan kesediaan panjenengan untuk saya wawancara. Saya ucapkan terima kasih Bapak. terima kasih sama-sama Bu Guru. Terima kasih sudah diingatkan terkait dengan Sudah Bapak, saya undur diri. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Guru mahasiswa dari BPSD Negeri 55 Gresik Bapak mau izin kepada panjenengan untuk mewawancara sebentar. Ya, Boleh jenengan perkenalkan Bapak, saya ingin kenal. Itu ya. Sebelumnya saya kepala sekolah di BPSD Negeri 63 Gresik atas nama Bapak Muhammad Saiful Mudawam. Di sini masa saya selama 2 tahun setengah mengajar di BPSD Negeri 63 Gresik. Sudah lumayan itu Pak. Ya. Baik Bapak, nanti ke depan saya akan wawancara 8 poin kepada panjenengan Ya. sesuai dengan pengalaman panjenengan sebagai kepala sekolah. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Oh, ya. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di lembaga ini terkait kasus dilema etika itu mungkin yang pertama itu kita lihat fakta atau kejadian yang benar-benar real di lapangan. Kemudian baru nanti kita identifikasi apa yang menjadi kesalahan. Baik Bapak, kemudian saya juga perlu tahu Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau memang ada dua kasus yang sama-sama benar, kita keberpihakannya itu kepada yang pertama kepada siswa, kemudian keberpihakan kepada para guru. Jadi keberpihakan para siswa itu nanti bisa kita ambil mana yang tentunya itu lebih cenderung bermanfaat untuk siswa dan untuk guru.
sehingga itu nanti yang kita pilih seperti itu. Oke, saya sama izin sedikit-sedikit nulis ya Bapak. Ya, silakan. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan ini? Ya, jadi langkah yang pertama yang kita ambil selama ini kalau ada kasus atau kejadian seperti itu, seperti yang saya gunakan nomor 1 tadi itu ya, yang pertama itu kita lihat kejadiannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis langsung memutuskan, tidak bisa. Jadi yang pertama kita lihat akar dari permasalahan itu. Kemudian yang kedua, setelah kita menanyakan permasalahan itu, kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi sumber dari permasalahan itu, apa yang menyebabkan permasalahan itu. Sehingga kita bisa nanti mengambil keputusan itu dengan bijak dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini saya mengambil keputusan jika ada kasus seperti itu saya mempertimbangkan kebijakan tupoksi dari masing-masing permasalahan itu. Jika itu permasalahannya itu misalkan antara guru, ya itu nanti kita proses dulu. Jadi kita panggil antara guru A dan guru B, kemudian kita cari solusi yang lain. Sehingga kita menunjukkan gesekan atau perpecahan di antara guru ataupun guru dengan kolaborasi. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Jadi memang kasus dilema etika itu merupakan tantangan kita sebagai kepala satu pendidikan, karena kasus tersebut dirasa cukup beratnya itu karena mungkin peraturan ini tidak tertulis, hanya sebatas peraturan dasar. Kemudian dalam mengambil keputusan itu kita tidak serta-merta itu nanti bisa meningkatkan kinerja dari orang lain seperti itu. Yang perasaan yang lain. Dari penjelasan Bapak, saya juga ingin tahu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau memiliki atau ketika ada masalah Bapak langsung menyelesaikannya? Ya, jadi selama saya di sini itu kalau jadwal itu sebenarnya belum ada. Cuman kalau jadwal itu pembinaannya berkala, artinya tiap bulan pembinaan kepada guru, kemudian ada pembinaan mingguan pada saat minggu upacara, kemudian ada lagi pembinaan atau sunnah rohani pada saat doa bersama atau kegiatan rutin dengan bapak ibu guru dan anak-anak seperti itu. Baik Bapak, saya juga ingin tahu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan. Ya. Jadi kalau misalkan ada problematika, itu prosedur yang kita jalankan itu yang pertama adalah prosedur dengan cara tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, tata tertib yang ada, artinya tata tertib guru, tata tertib jaga sekolah. Kemudian prosedur yang kedua yang kita lakukan adalah dengan cara kekeluargaan atau humanis secara humanis, seperti person to person. Kemudian yang ketiga baru kita kita lakukan secara umum di forum rapat seperti itu, sehingga nanti dalam satu persoalan itu ada memang memberikan informasi kepada satu orang, kemudian ada yang kita berikan secara halayak pada Indonesia. Baik Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor
apa saja yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oh, ya. Jadi yang membantu saya selama ini, jika ada suatu kasus itu, yang pertama yaitu tentunya dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian ada masukan dari komite, kemudian ada masukan dari pengawas. Sehingga saya pada saat pengambilan keputusan itu sekiranya itu masih ragu atau masih bimbang, itu masih saya koordinasikan dengan Bapak pengawas. Baik Bapak, dari pertanyaan saya tadi, ini pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Dari semua yang Bapak Haji Dawang sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dalam hal-hal dilema etika? Oh iya. Jadi tentunya segala persoalan, segala kegiatan ataupun segala permasalahan itu pasti di belakang itu ada hikmahnya. Jadi hikmah yang pertama itu kita bisa mengevaluasi apa yang menjadi titik persoalan di sebuah lembaga. Kemudian yang kedua, kita bisa introspeksi diri sendiri. Bagaimana cara kita memimpin sebuah lembaga itu apabila terjadi suatu persoalan. Nah, persoalan itu diselesaikan bisa dengan cara cepat ataupun bisa dengan cara musyawarah seperti itu. Sehingga efeknya dari sebuah lembaga itu nanti akan terjalin komunikasi yang baik, yang efektif, dan juga lembaga yang kondusif. Saya kira iya Bapak, dari yang saya tanyakan tadi, saya menganggap apa yang sudah Bapak laksanakan itu adalah luar biasa sekali dan sepertinya bisa saya pakai sebagai inspirasi saya Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf atas segala